Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar enggak ngantuk lagi habis subuh, jadi kita tambah satu lagi. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang dengan yang ganjil. Tadi baru 2 salamnya, kita lengkapi jadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat sesepuh, namanya belum kenal, jadi enggak nyebut namanya. Imam, Ustadz, tokoh masyarakat, RT RW, semuanya jemaah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kenal Pak Harjo. Ya, jadi Pak Riful, yang lain belum ada yang kenal. Mudah-mudahan semuanya dapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, mohon maaf saya ini duduk di atas sendiri, bapak di bawah semua. Jadi kalau saya disuruh berdiri agak berat karena umur belum tua ketimbang Pak Harjo. Jadi Januari ini baru 70 tahun. Jadi mudah-mudahan dapat rahmat berkah semua. Amin. Jadi kata Rasulullah, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku sekitar 60-70 tahun. Pak Harjo berapa? 80. Udah bonusnya banyak itu. Alhamdulillah. Rasulullah berapa? 63 tahun. Ya Allah. Jadi sisa umur mudah-mudahan masih berkah, mendapatkan maghfirah, rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu di belakang itu juga cukup banyak. Kita bersenandung dulu syairnya Abu Nawas. Pak ya. Ilahi lastu lil firdausi lil firdausi a'la wa la aqwa 'ala naril jahimi wa umri naqisum fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa ihtimali ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahimi. Udah jangan banyak-banyak, cukup 2 saja. Ya Allah ya Rabb, aku tidak layak kayaknya menjadi penghuni surga Firdaus. Namun ya Rabb, kami juga tidak kuat kalau harus menderita di dalam neraka jahim. Itu syairnya. Wa umri naqisun ya Rabb,
umurku terus berkurang ya Rabb. Fi kulli yaumin wa dzambi zaidun, sementara dosa-dosa terus bertambah ya Rabb. Kaifah timali, bagaimana kami harus memikul dosa-dosa yang begitu besar. Itu syair sederhana memberikan motivasi kepada kita agar banyak beristighfar mumpung masih hidup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah Pak 100 kali beristighfar, maksum, terpelihara dari dosa. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Lalu kita bertanya, kita beristighfar ini sehari berapa kali? Sementara kata Rasulullah, kullu bani adam khata'un, manusia itu pelaku dosa. Kata Allah, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mengklaim diri sebagai orang yang bersih, orang yang suci. Kita ini pelaku dosa, kata Rasulullah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dari pelaku dosa yang banyak itu kan sifat manusia, orang yang senang tobat. Orang yang senang tobat itu yang terbaik. Gimana mau tobat? Satu, mengakui bahwa kita ini pelaku dosa. Kedua, kita tidak sanggup untuk mengampuni dosa kita kecuali kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah sebenarnya mana tobat harus paralel dengan kata Islam. Berserah diri, pasrah kepada Allah, banyak istighfar, lalu kapok. An-nadamu taubatun, kapok, jerak, itulah tobat. Banyak istighfar, banyak baca salawat. Pak, Ibu senang baca salawat? Alhamdulillah. Jadi orang yang senang baca salawat 1 kali saja, kata Rasulullah, akan mendapatkan 10 rahmat. Amin. Ya Rabbal, 10 ampunan, 10 derajat di hadapan Allah. Manfaatkan waktu hidup kita. Salawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, atau mungkin yang banyak, yang panjang-panjang, silakan saja, tinggal dipilih. Waktu corona itu yang umum mungkin hafal semua. Salawat apa? Tibbil qulub. Saya hafal semua. Allahumma sholli, bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita kumandangkan katimbang ngelamun. Jadi selawat, baca istighfar, mau tidur nggak bisa tidur, dah baca selawat yang banyak. Orang yang baca selawat ketika ada kesusahan, kesulitan akan dimudahkan oleh Allah, kata Rasulullah. Akan dimudahkan rezekinya. Susah jadi senang, sedih jadi dihilangkan oleh Allah. Segala hajat kebutuhan akan diijabah oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah, orang berdoa Pak, kalau belum baca salawat ada hijab, masih ditutup oleh Allah itu. Begitu baca salawat diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung hidup itu sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah.
Enggak yang panjang, yang pendek-pendek saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Zikir, dibiasakan lidah mengeluarkan kalimat-kalimat zikir. Jamaah rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Lalu dalam perjalanan hidup itu kita ketemu dengan berbagai macam dosa yang tadinya bersih, dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, fitrah, ketemu dengan kotoran, lalu menjadi kotor. Dosa menumpuk sehingga istighfar lalu menjadi sangat penting. Dengan senang beristighfar, kemudahan-kemudahan akan diberikan Allah. Rizki dimudahkan, dosa diampuni. Lalu unsur-unsur taubat lainnya adalah mengganti kebiasaan yang jelek, kebiasaan berbuat dosa dengan kebaikan-kebaikan. Tuh. Jadi itu kapok namanya. Jadi kapok beristighfar, mengakui kita punya dosa, lalu serahkan kepada Allah, lalu kebiasaan yang jelek diganti dengan kebiasaan yang baik. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Jadi ganti dengan kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi yang hadir hari ini insyaallah termasuk calon-calon surga. Jadi kata Rasulullah, basyiril masya'in fi zulam ilal masajid bin nurit tam yaumil qiyamah. Kasih berita gembira untuk hamba-hamba Allah yang datang ke masjid dalam kegelapan. Ini belum terbit matahari, Pak. Kasih tahu kata Rasulullah, nanti di hari kiamat akan diberikan nur, cahaya yang sempurna dengan penuh kebahagiaan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak-bapak, banyak mungkin yang ingin datang ke masjid tetapi harus berbaring di rumah sakit. Ada yang mungkin berbaring di rumah, di tempat tidur, tidak bisa bangun. Kita bersyukur bisa melangkahkan kaki kita ke masjid Baitur Rahmah, Baitur Rahmah. Jadi rumah rahmah, penuh rahmat, kasih sayang. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tetapi kita tidak boleh juga sombong mengandalkan amal kita. La yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang bisa melangkah kepada kebaikan kecuali kita digiring oleh Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang bisa menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecuali atas kehendak Allah. Maka nikmati fa min Allah. Tidak ada nikmat kecuali semata-mata pemberian Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi kita kasih ini digiring, dipilih oleh Allah jadi hambanya yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang dibaca imam tadi insyaallah akan kita nikmati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridai Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian dalam golongan jamaah hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku.
Mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Jadi setelah mengarungi hidup, kita akan masuk pada akhirnya menemui ajal, masuk kepada kematian. Suka tidak suka, walaupun kita ngumpet bersembunyi dalam benteng yang kokoh kata Allah, nanti maut juga akan menjumpai kita. Bapak, kalau sekarang tadi mau berangkat subuh, bisa pakai baju sendiri, wudu, mandi sendiri, sholat dipimpin oleh imam, sholat sendiri. Nanti ada saatnya kita tidak lagi bisa memakai baju sendiri, Pak. Ibu, dikasih baju kain kafan, suka nggak suka, kapan nggak tahu. Kadang-kadang yang muda duluan, kadang-kadang yang tua. Itu rahasia Allah. Di mana kita akan mati, rahasia Allah. Kapan, rahasia Allah. Di mana, rahasia Allah. Jangan ditunda-tunda untuk ibadah. Bapak berangkat ke masjid, bisa melangkahkan kaki, nanti nggak bisa digotong ke kuburan, digotong ke masjid, disolatkan di masjid, nggak bisa lagi sholat sendiri, nggak bisa untuk sendiri, dimandikan. Makanya kata Rasulullah, sebenarnya nggak perlu panjang-panjang kayak ini. Pak Sirjuddin datang ke sini untuk ceramah, cukup renungkan kematian adalah nasihat bagi kita. Tapi kadang-kadang susah. Baru kadang-kadang istri meninggal, nah baru melek itu, sudah nggak ada teman. Anak yang disayang meninggal baru iya. Tapi kadang-kadang sesaat, ya istrinya meninggal, ya Allah, aku sudah tidak punya teman. Kebetulan kalau bapaknya masih muda, hartanya banyak, waktu itu nggak sempat sedekah. Kemana duit itu? Untuk istri yang baru. Sementara istrinya yang sudah meninggal, sudah ada dalam kuburan, bisa protes, Pak. Atau sebaliknya, bapak duluan, istrinya masih hidup, kekayaan banyak, sedekah belum, ya, menyesal. Ini aslinya udah bagus, udah adem, nah karpetnya sudah bagus. Kita lihat tuh, apalagi yang dibutuhkan di masjid, apalagi yang dibutuhkan umat. Disinilah sebenarnya dituntut untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam, Pak. Jadi tergantung apa yang kita tanam. Kebaikan yang kita tanam, kita akan mendapatkan kebaikan. Salah satu yang sederhana, ta'awun. Di samping sholat, udah pasti kita laksanakan, kerjakan. Subuh saja datang, apalagi zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah lebih rajin. Ini calon surga semua. Amin ya rabbal. Ada ta'awun, kita menciptakan bekal kita agar nanti mulai dari kuburan terang, ada nur, ada cahaya, ada yang mendampingi kita. Pak, Ibu, kuburan itu gelap. Jangankan di kuburan, coba di rumah saja, di kamar sendirian, matikan pintu, jam 12 malam tutup. Kita coba merenung, di kamar saja sendirian, ingat mati. Kadang-kadang takut, Pak, kita keluar, hidupin pintu. Nah sekarang di kuburan gelap, apalagi datang malaikat Munkar dan Nakir, Marabuka, dengan suara yang begitu keras. Bisa, kalau di dunia bisa pingsan itu. Nah, lalu lampunya yang dapat menerangi di kuburan itu apa? Sholat pasti.
Istighfar pasti, tilawatil Quran pasti akan menjadi lampu penerang dalam kuburan. Adalah sedekah, tolong menolong orang yang lemah, itu juga akan menjadi lampu teman kita yang berbentuk hamba Allah yang tampan luar biasa, yang menghibur kita, menyenangkan kita. Suasana terang, ada lampu, ada cahaya, di kanan kiri ada yang mendampingi. Malaikat mungkar dan nakir pun takut tuh mau datang. Nah, ini hamba Allah yang baik, ini pilihan Allah. Jangankan bertanya, datang saja sudah takut. Tahun saya sedikit cerita, Pak. Di tempat saya itu dulu kalau ada orang meninggal, udah gotong royong sesuka hati saja. Suatu ketika ada tetangga yang meninggal, orang tuanya meninggal. Hari Jumat saya kebetulan pas ngajar. Hari Jumat pulang, belum ada yang ngangkat jenazahnya itu. Ternyata katanya anaknya itu cuman punya uang 5 juta, nggak mungkin mau diangkat kemana. Nah, kuburan harus dibayar, yang ngurus harus diperhatikan. Saya bilang segera nih bawa ke masjid. Itu hari Jumat nggak ada yang gotong ke masjid karena kebanyakan jamaahnya itu kerja. Lalu siapa yang mau ngurus? Nah, saya kebetulan waktu itu ada tetangganya Pak Ripul, Mas Sadiman namanya. Mas Sadiman tuh urus tuh, angkat itu jenazah, bawa ke masjid kita sholatkan. Nah, berangkat dari itu Pak, saya lalu kumpulkan beberapa orang jemaah di pengajian itu. Jadi kita mesti ada semacam organisasi, lembaga yang mampu ngurus jenazah. Akhirnya di pengajian 4-5 orang diadakan iuran. Bagaimana bisa berkembang 5 orang? Ngadakan RT lain juga 2 RT diadakan lagi. Ya, sama juga jamaahnya, kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 3 orang, iuran semampunya. Yang nggak jalan kebutuhannya 10 juta, iurannya 200 rupiah, 200 ribu masuk kotak amal. Yang nggak jalan, rupa-rupanya harus ditata dengan baik, harus ada komitmen dari umat. Akhirnya saya mengumpulkan jamaah lewat Pak RW. Pak RW, ini kalau ada kematian yang ngurus siapa? Ya, kita harus bareng-bareng Ustadz. Dananya dari mana? Ya, dari katanya kotak apa? Baskom itu, kotak apa namanya? Sedekah orang. Kalau nggak cukup, ya kita pikirkan bareng-bareng. Nggak jelas. Saya bilang sama Pak RW, Pak RW, jadi coba tolong kapan ada kesempatan kumpul perwakilan RT dari 11 RT 1 RW. Jadi tujuannya ingin mengadakan tahun tolong menolong untuk kematian. Satu, biar kita mengadakan pengajian dalam rangka siap siaga menghadapi kematian. Biar mantap imannya, biar rajin sholatnya, biar rajin sedekahnya. Nanti yang meninggal ada yang ngurus, tidak perlu repot. Alhamdulillah dikumpulkan sama Pak RW itu. Jadi saya bilang ini bentuk organisasi saja, namanya terserah apa saja. Di sana kebetulan dikasih nama pakem. Jadi pakem itu biar orang hidup, jadi kalau remnya pakem juga insya Allah selamat, nggak gampang lari ke dosa. Kalau remnya pakem tidak gampang jatuh. Jadi sebenarnya pakem itu singkat ada Perkumpulan Kematian Masjid Al-Ihya.
disingkat pakem. Dari itu untuk berdirinya Pak nggak gampang ternyata. Begitu dikumpulkan, Pak di sini kan sudah punya kantor semua. Di kantor masing-masing ada iurannya yang ngurus kematian. Saya tanya, kalau meninggal hari ini jam 1, lalu jam 1 datang nggak bantuannya? Ya enggak. Duitnya datang enggak? Enggak, nunggu seminggu. Jadi dikuburkan nunggu seminggu. Ya enggak begitu juga. Terus gimana? Ya dikuburkan. Kalau enggak punya duit, siapa yang siap membantu? Ya kita tanya sama yang punya. Oh masih nanya dulu. Akhirnya saya bilang dah, dibentuklah organisasi untuk kematian, menolong orang yang mendapatkan musibah. Karena itu nanti akan menjadi lampu kita di dalam kubur. Tapi harus istiqomah, ada komitmen dan konsekuen melaksanakan kegiatan yang akan kita rancang itu. Kata Pak RW, iya juga ya katanya. Akhirnya dibawalah ke masjid bersama Pak RW, ngadakan rapat di bulan Ramadan untuk membentuk perkumpulan yang ngurus orang meninggal. Di masjid banyak pendapat, antara lain Ustadz katanya, Ustadz ini kan orang baru, kami ini sudah berkali-kali ngadakan seminar di puncak untuk mendirikan itu, nggak jadi-jadi katanya. Nah saya bilang, Ustadz sanggup nggak? Sekarang saya tanya, Bapak sanggup nggak membantu saya? Nggak cepat jawab. Sanggup nggak? Itu saja dulu. Siap nggak? Siap. Terus ada yang nanya, Ustadz kapan ini dibentuk? Bapak mulai kapan mau bantu saya? Besok. Dibantu. Laksanakan mulai besok kita dirikan. Bukan bulan depan. Gimana aturannya? Sambil jalan. Yang penting ada komitmen dulu. Ada keinginan kuat bahwa kita ini ingin menolong saudara kita yang bermusibah. Pertolongan kita nanti lampu untuk saya di kuburan, bukan untuk orang lain. Aku punya komitmen, aku punya uang, aku keluarkan. Lalu ada pertanyaan Pak, kalau dibentuk Ustadz, besok ada yang meninggal, dibantu nggak? Dibantu. Di mana duitnya? Allah kaya. Itu jawaban saya pada waktu itu. Akhirnya alhamdulillah Bapak, dibentuklah atas kesepakatan bersama, ada komitmen yang luar biasa, dibentuklah perkumpulan kematian. Satu, untuk bekal kita yang hidup nanti setelah mati. Yang kedua, nolong saudara-saudara kita. Bukan arisan, bukan, niat lillahi ta'ala. Adapun yang punya uang banyak, yang punya kapasitas di kantor, itu iya silahkan saja, nggak apa-apa. Tetapi ternyata tidak banyak yang ikut, hanya sekitar 45%. Begitu ada yang meninggal jatuh dari mobil, sekitar berapa orang, bukan hanya satu orang, lalu dibantu full. Dari mana uangnya? Saya minta salah seorang yang punya banyak duit, Pak, Bapak mau nggak jadi bendahara? Mau. Terus kalau ada yang meninggal, Bapak mau nggak membantu sementara, nanti diganti dari uang iuran warga? Terus siap Ustaz. Begitu ada yang meninggal, dibantu sesuai dengan kesepakatan. Pertama berdiri Pak, ada di bantuannya itu satu, biaya kuburan ditanggung penuh. Terus dikasih beras 1 kuintal, dikasih uang supaya nanti kalau di rumahnya itu beli kopi, teh segala macam, 750. Itu 22 tahun yang lalu. Jadi sehingga tuan rumah yang mendapat musibah itu, begitu ada musibah, duduk saja zikir, nggak usah dia ngurus. Yang ngurus siapa? Panitia. Dibayar enggak? Dibayar. Ada komitmen. Aku ini nanti ingin senang di kubur, aku terang di akhirat, aku dapat surga. Itu saja.
dibayar nggak dibayar. Akhirnya ada bukti, ikut sampai sekarang itu mencapai 99% dari 11 RT itu ikut semuanya. Sudah lebih 1.000 orang yang kita bantu. Jadi iurannya sedikit Pak, tiap kepala hanya Rp3.000 tiap bulan. Tapi mereka dibantu ambulan gratis, tenda gratis. Ya, di awal-awal berdiri itu setiap RT kalau ada yang meninggal bawa makanan semua ke tempat ini. Rupa-rupanya kebanyakan makanan lebih. Banyak yang ingin dapatkan surga, banyak yang ingin kuburnya senang. Semua dok bawa makanan itu. Sehingga yang ada musibah itu melimpah makanan, nggak ada yang makan. Udah di stop saja, nggak usah dibawa makanan. Jadi tanggung. Tendanya gratis, ambulannya gratis, kuburnya gratis. Tuan rumah dikasih duit untuk beli makanan. Tetapi tahlil sekarang begitu amin 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 selesai, assalamualaikum, pulang semua, nggak ada yang makan. Sehingga tuan rumahnya itu 1 sen pun nggak keluar biaya. Kok bisa? Karena ada komitmen tadi. Ada komitmen, ada keinginan keras, dan ada keinginan bahwa aku ini bukan untuk apa-apa. Aku berbuat untuk aku dan keluargaku, biar nanti senang dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu kisah. Dan sampai sekarang Pak punya ambulan 2. Punya ambulan disedekahkan lagi 1 di Surabaya untuk perkumpulan. Sekarang punya tanah 3.000 meter. Itu beli 4 kali. Kok bisa? Ya bisa, ada komitmen. Jadi kita hubungi tokoh-tokoh masyarakat, kita bentuk. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Iya, yang mau saja. Nanti kalau sudah ada buktinya, yang nggak ikut juga. Karena nggak mungkin dia jalan sendirian. Atau nunggu fasilitas di kantor, nggak mungkin. Ada yang mengusulkan, Ustaz, bagaimana kalau dimasukkan asuransi? Saya tanya, kalau uangnya disimpan di asuransi, nanti kalau ada orang meninggal hari Sabtu ini subuh, uangnya keluar nggak? Enggak, nunggu. Ya nggak bisa. Yang diperlukan itu ada meninggal hari ini, uang ada, yang ngurus ada, tanah ada, tenda ada, semuanya ada. Sehingga yang dapat musibah tidak merasa repot lagi. Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini Pak, itu jalan, bahkan karena sudah berjalan ada 16 orang Nasrani pun mau ikut. Saya bilang sama Pak RW, itu yang Nasrani bentuk sendiri. Nah, tapi kalau yang Nasrani mau pinjam tenda, mau pinjam ambulan, boleh kasih gratis. Yang Nasrani pinjam ambulan boleh, pakai tenda boleh, pakai kursi boleh, tidak perlu bayar, gratis. Hanya nanti kalau yang bekerja itu mungkin dikasih sekedar untuk minum kopi, minum teh, itu saja. Jadi yang bekerja tidak perlu dikasih ongkos karena lembaga itu sudah berjalan. Jadi ternyata untuk membuat lampu kuburan itu yang gelap menjadi terang perlu perjuangan, perlu ada komitmen, perlu istiqomah, konsekuen bahwa kita ini hamba Allah penuh dosa, tapi ingin terang kuburan kita, ingin surga juga. Kapan kita berbuat? Mumpung masih hidup. Jangan nanti enggak akan berjalan. Dan ada mungkin temannya Pak Riful, Ustadz Mukramin, kenal Pak Riful. Jadi itu mau mendirikan, sampai bawa brosur-brosur minta ke tempat saya. Saya bilang, Pak Mukramin, sebenarnya aturan itu sambil jalan saja. Dibentuk sambil jalan, iurannya tergantung kondisi lingkungan. Tapi intinya
ingin meringankan beban orang yang dapat musibah sehingga tidak perlu keluar uang 1 sen pun. Titik. Yang dapat musibah senang saja. Jangan sampai mati 2 kali. Sudah hilang keluarganya, duit nggak punya, ngutang lagi sana sini. Kita dosa karena kewajiban ngurus jenazah adalah kita. Mudah-mudahan di sini nanti bisa berjalan juga sesuai dengan kondisi di tempat ini, dan ada yang sudah jalan juga di Kadaung Maruyung. Jadi kasnya sekarang sudah lebih 200 juta per kakak, katanya per kakak minimal, tergantung keluarganya, minimal 5.000 tiap bulan per kakak. Nah kalau di tempat saya itu per orang per jiwa 3.000 tiap bulan. Sebenarnya bapak yang merokok satu hari kadang-kadang 2 bungkus. 1 bungkus berapa? 24, 25.000. Nah kalau 2 bungkus 3 bungkus, apa itu bisa mengantarkan kuburan kita jadi terang? Enggak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, nanti saya terlalu lama ya. Jatah saya sampai jam berapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua orang suka tidak suka akan didatangi maut. Maut akan menjemput kita. Ingat, wa innama tuwaffawna ujurakum, balasannya Pak nanti utuh di hari kiamat. Enggak ada manipulasi, enggak akan dikurangi. Kebaikannya siapa yang berbuat baik, dia yang akan menikmati. Pasti itu. Kita ini kadang-kadang tabungan dunia rajin. Padahal kadang-kadang belum menikmati hasil tabungan sudah dipanggil oleh Allah. Sudah dipanggil oleh Allah. Dan tabungan yang abadi ini wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat abadi Pak. Abadi, lebih baik dan abadi. Di sana kenikmatannya abadi, sementara di dunia kenikmatannya sementara. Faman zuzi'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Standar sukses adalah ketika kita bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari api neraka. Tetapi suatu ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, isma syi'ta, wahai Muhammad, silakan kamu hidup sesukamu, cuek sama akhirat, ya enggak apa-apa. Dunia saja ya terserah kamu, atau kamu dunia akhirat, silakan sesukamu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Tapi ingat, nanti kamu akan mati. Saya hampir tiap bulan itu nggak pernah sepi Pak sholat jenazah. Dari 11 RT itu kadang-kadang 4 orang, 5 orang, 6 orang tiap bulannya, hampir tiap bulan. Jadi sehingga yang di bawah kematian itu, perkumpulan pakem tadi itu sudah lebih 1.000 orang yang kita bantu. Alhamdulillah jalan, dan tiap bulan itu diadakan pengajian Pak. Setiap bulan diadakan pengajian, yang meninggal semuanya didoakan oleh orang banyak. Kadang-kadang Pak kita kan nggak sempat ngundang jamaah, ngajikan, doakan untuk orang tua di rumah kita. Tetapi karena ada perkumpulan, alhamdulillah semua
diharapkan, walaupun tidak semuanya hadir mungkin kena halangan. Itu didoakan, disebutkan, itu dibaca. Jadi yang ketempatan sekarang RT 1. Nah, RT 1 berapa yang sudah meninggal? Itu dibawa semuanya ke masjid, dibacakan tuh, didoakan. Nah, orang banyak yang mendoakan. Itu tiap bulan itu diadakan. Nah, mudah-mudahan nanti di sini. Lalu kata malaikat Jibril, wa mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Silakan kalian berbuat sesukamu. Merdeka kita, Pak. Berbuat sesukamu. Tapi ingat, itu ada balasannya. Ada balasannya. Itu kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tentu Nabi Muhammad itu hanya malaikat Jibril, bukan khusus Nabi Muhammad, untuk kita juga sebagai umat Nabi Muhammad. Wa habib man syi'ta, silakan cintai siapa saja yang kamu cintai. Tapi sadar, fa innaka mufariquh, nanti kamu akan berpisah. Cinta kepada istri, cinta kepada suami, ada saatnya kita ditinggal sendirian. Suami sudah dimasukkan dalam liang lahat, atau sebaliknya istri sudah dimasukkan ke kuburan. Bapak, ibu, nanti yang ikut ke kuburan itu hanya ada 3. Ada 3. 1, ahluhu, keluarganya ikut, temannya ikut, suaminya ikut, anaknya ikut. Kita ditinggal, Pak. Mereka pulang semuanya, ditinggal sendirian di kuburan. Kalau nggak ada amalnya, siapa yang mau menemani kita? Sedekah tidak, tolong menolong tidak, malas, aku kan sudah mampu sendiri. Kadang-kadang ini kita terlalu tinggi ego kita, malas nolong orang lain. Aku bisa, tidak sadar bahwa itu pertolongan Allah yang mesti disyukuri. Kita juga siap untuk nolong saudara kita yang lebih banyak rezekinya. Alhamdulillah, aku dapat rezeki, aku kembalikan pemberian Allah kepada Allah melalui perkumpulan ini. Aku ingin nolong saudaraku. Itu ada komitmen. Yang kedua yang ikut kuburan apa? Maluhu, hartanya sedikit, kain kafan itu enggak sampai 500.000 itu kain kafan. Udah itu saja. Yang lain mobilnya pulang. Semua yang dibawa kuburan, kadang-kadang bahkan tikernya pun kadang-kadang dibawa pulang tuh. Nanti kekayaan itu, kalau istrinya meninggal duluan atau suaminya meninggal duluan, masih muda, kekayaannya diambil siapa? Keluarganya. Nah, kalau cari istri yang baru atau cari suami yang baru, diambil suami yang baru, diambil istri yang baru. Kita sudah meninggal dapat apa? Dapat yang waktu kita masih hidup kita keluarkan untuk sedekah. Itu milik kita. Yang kita tabung setelah kita meninggal sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa protes, Pak. Nggak sempat menikmati, tabungannya banyak, sedekah juga enggak, nolong orang juga tidak. Ya udah, alhamdulillah dapat istri baru, duit banyak, istri yang lama nggak mau sedekah, ya udah untuk yang baru itu. Bisa protes enggak, Pak ya? Bisa protes enggak? Di sini ada yang mesti kita sadari, itu menjadi renungan. Yang ketiga yang ikut, yang enggak akan kembali, amaluhu, amalnya, gerak kita, langkah kita, sikap kita kayak apa, itu yang ikut terus. Ada langkah yang mengantarkan ke neraka, ada langkah yang mengantarkan ke surga. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang selalu melangkah ke tempat-tempat yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Pak,
Jadi Rasulullah pernah berpesan kepada Abbas, ponakannya, anaknya Abdullah bin Abbas. Anak muda, kata Rasulullah, ihfazillah yahfazakallah. Jagalah Allah. Maksudnya bagaimana? Jaga aturan Allah dengan bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yahfazakallah, Allah akan menjaga kamu. Jadi kalau kita ingin dijaga Allah, jagalah aturan Allah. Ihfazillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahak, engkau akan mendapatkan Allah itu di hadapanmu. Maksudnya kemana? Kalau kita menjaga aturan Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Doa kita dijabah oleh Allah. Usaha kita akan dimudahkan oleh Allah. Jaga aturan Allah. Lalu minta kepada Allah doa. Insya Allah doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sama Allah saja. Minta sama Allah. Ya Allah, aku ingin ini ya Allah. Aku ingin surgamu ya Allah. Aku ingin dapat ampunanmu ya Allah. Aku ingin dapat duit ya Allah. Anakku mau sekolah belum punya biaya dan sebagainya. Minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita menghadapi suatu permasalahan yang kita tidak bisa menghadapinya, mintalah pertolongan kepada Allah. Allah akan menolong kita. Yang penting jaga aturan Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka la yanfa'uka illa bisya'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, andai kata semua hamba Allah, semua makhluk itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya Allah. Dan andai kata berkumpul semua makhluk ala ayadurruka lam yadurruka illa qad kataballahu alaik. Andai kata semua makhluk berkumpul untuk memberikan madarat kepada kamu, enggak akan bisa kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya penting kita beriman kepada takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang ada ini berjalan sesuai dengan takdir, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa beriman kepada takdir, karena kalau kita tidak iman kepada takdir nanti akan ngelantur, bisa gila Pak, bisa gila kalau enggak iman sama takdir itu. Jadi kalau kembali kepada Allah, ini terjadi hanya karena kehendak Allah. Insya Allah kita tenang dan nanti akan bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena takdir itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada ketentuan Allah yang enak. Tapi ingat, ada juga ketentuan Allah yang tidak enak. Apa yang harus kita lakukan? Sabar dan syukur. Hanya dua. Seolah-olah hidup ini hanya ada dua. Sabar, syukur. Kita akan bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Ya Allah ya Rabbana, kami hamba-Mu yang penuh dosa ya Rabb. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Engkau adalah Maha Pengampun ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.